Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu sehat walafiat, malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang tinggal tersisa, saya mohon maaf, ini biasa kendala teknis, saya juga gaptek, jadi internet di rumah kalau malam ini banyak yang pakai, mohon maaf. So, dalam waktu ringkas saya membacakan saja PowerPoint yang sudah saya susun, merangkum dari beberapa referensi, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi buat kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang ke-9 ya, pelajaran pada malam ini, kajian malam ini adalah tentang tantangan membangun pendidikan anak. Ini saya tidak tambahkan ada yang Qur'ani karena yang Qur'ani apa yang dimaksud pendidikan anaknya atau tantangannya, atau jadi saya tidak masukkan, insya Allah semuanya dalam perspektif Islam. Ya, tantangan membangun pendidikan anak, kalau di dalam judul itu ada yang Qur'ani. Apakah tantangan yang Qur'ani atau pendidikan anaknya yang Qur'ani? Jadi nanti kita diskusikan bersama baik. Tantangan membangun pendidikan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, Mbak. Silakan lanjut PowerPoint-nya. Sudah ya. Nampak kok sudah? Nampak, ya insya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku yang menyimak pada malam ini, saya ingin mulai dengan pendahuluan yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Saya bacakan terjemahan saja biar agak cepat ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini kalau kita lihat ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Menurut tafsir Ibnu Katsir, saya baca secara ringkas, ini surat An-Nisa ini banyak mengandung ayat tentang keluarga, mulai dari ayat 1 ya sampai seterusnya sampai ayat 9, 10 itu kaitannya dengan pengasuhan anak yatim ya. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa ayat ini juga dikaitkan dengan anak-anak yatim. Tapi para pakar pendidikan Islam kemudian mengkaitkannya juga dengan kita seluruhnya kepada orang tua agar takut kepada Allah, jangan sampai meninggalkan di belakang kita ini generasi yang lemah. Dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, akalnya, jadi jangan sampai kita meninggalkan di belakang kita 3 aspek tersebut dalam keadaan kondisi lemah ya. Dan dalam surat At-Tahrim juga ayat ini masyhur. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dijaga oleh malaikat yang keras dan kasar, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan. Ayat ini masyhur, sangat akrab kita ya Bapak Ibu sekalian. Dan sering dijadikan sebagai dasar ya, berhati-hati kita dalam membangun keluarga. Lanjut Mbak. Kemudian juga dalam surat Al-Isra, mohon maaf, di atasnya ini, di atasnya surat Al-Isra ya. Janganlah, maaf ini agak, janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya, wala taqtulu auladakum fil imlaq, ya, janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu, sesungguhnya melakukan pembunuhan
terhadap mereka adalah dosa besar. Yang selanjutnya surat Al-Ankabut ayat 2, apakah kamu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ini maksudnya menjadi dasar bahwa tidak ada manusia yang aman dari ujian, dari fitnah, dari cobaan, ya. Selalu Allah akan hadirkan dalam kehidupan kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Mbak. Rasulullah SAW bersabda, berlaku adillah terhadap anak-anakmu dalam satu pemberian, sebagaimana kamu suka bersikap adil di antara kamu dalam kebaikan dan kasih sayang. Ini hadis riwayat Tabrani dalam Jami' As-Shaghir. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, setiap anak yang baru dilahirkan itu lahir dengan bawa fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Hadis ini juga masyhur, ya Bapak Ibu sekalian. Dalam satu penafsiran hadis ini, jumhur ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan fitrah itu adalah keimanan, kebaikan. Setiap anak itu pada dasarnya sudah dalam keadaan fitrah menyembah kepada Allah. Lanjut, kita masuk ke pendidikan anak. Pendidikan anak dalam bahasa Arab atau tarbiyatul aulad adalah usaha membina anak sedikit demi sedikit hingga mencapai batas kesempurnaan. Ini ada di dalam buku Muhammad Suwaid, Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litif. Menurut beliau, kata ar-rob itu berasal dari kata tarbiyah, itu artinya membina atau membangun, karena di situ mengindikasikan adanya usaha yang gigih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan mengevaluasi terhadap perjalanannya dengan penuh perhatian dan perbaikan yang jauh dari sifat lalai. Jadi dimaknai kata tarbiyah atau pendidikan adalah satu proses yang terus-menerus tapi mengarah kepada peningkatan dan perbaikan. Sampai kepada suatu titik kesempurnaan. Terus tidak berhenti, ya. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi sejak mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Di proses pendidikan itu tidak berhenti. Oleh karena itu, banyak pakar pendidikan anak yang menyebutkan sesungguhnya orientasi dalam proses pendidikan itu adalah pada proses, bukan pada tujuan. Setelah tujuan ditetapkan, maka yang kita harus lakukan adalah orientasi pada proses. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Lanjut. Nah, makna sedikit demi sedikit menurut Muhammad Suwaid tadi adalah usaha yang dilakukan secara bertahap, ya, gradual, tahap. Apa yang susah direalisasikan hari ini mungkin dapat terlaksana pada keesokan harinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kalimat ini pas dengan hasil penelitian misalnya di kalangan ilmuwan barat, ya, psikologi yang berkembang dari barat itu, agar kita memperhatikan aspek psikologi perkembangan. Jadi sesungguhnya Islam itu sudah sejak lama memberikan fondasi. Dalam proses pendidikan anak itu dilakukan dengan sedikit demi sedikit bertahap. Ya. Kemudian maksud dari hingga mencapai batas kesempurnaan adalah batas di mana seseorang anak sampai pada memiliki komitmen terhadap aturan Allah. Ini aslinya bahasanya syariat, saya ganti aturannya. Kemampuan untuk mengevaluasi, mengawasi, dan mendidik diri sendiri. Di antaranya dengan tilawah Al-Quran dan berpegang kepada syariat Allah yang lurus dan benar, pada jalan yang lurus. Sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus, jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi dua aspek dalam proses pendidikan anak itu, satu sisi kita memperkenalkan jalan yang lurus, yang menuju kepada surga, tapi juga diperkenalkan jalan yang menyebabkan kita jauh dari surga, atau kita jelaskan jalan-jalan yang menuju neraka agar kita bisa menjauhinya. Jadi ma'rifatul Islam wa ma'rifatul jahiliyah.
sehingga kita tidak terjerumus kepada jurang. Jadi itu dilakukan saat bersamaan. Sebab kalau kita hanya memperkenalkan yang baik-baik saja, tidak memperkenalkan yang buruk-buruk, nanti anak-anak kita tidak bisa mengenal mana buruk dan mana baik. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian lanjut kepada siapakah anak? Ya. Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya, menurut beliau, anak adalah amanah Allah kepada orang tua. Hatinya masih suci bagaikan tambang asli yang masih bersih dari segala corak dan warna. Ia siap dibentuk untuk dijadikan apa saja tergantung keinginan pembentuknya. Jika dibiasakan dan dibina untuk menjadi baik, maka ia akan menjadi baik. Kedua orang tua, para guru, dan pendidiknya pun akan menuai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, bila dibiasakan terhadap keburukan dan diabaikan pembinaannya, laksana binatang ternak, maka buruklah jadinya dan ia pun akan merugi. Orang tua dan para pendidiknya pun akan turut menanggung dosa. Bapak Ibu, kalau kita lihat pandangannya Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya ini, jadi anak itu seperti tanah lempung ya. Seperti keramik yang lagi mau dibentuk hangat-hangat, mau dijadikan apa saja tergantung orang tuanya, mau dijadikan pencuri atau penjahat, ya wallahu alam bisa-bisa saja ya kalau kita terus memperlakukan. Dan ini juga sudah ada hasil penelitiannya yang membuktikan tentang hal ini. Lanjut Mbak. Siapakah anak? Lanjut. Anak adalah hiasan dan ujian dalam kehidupan dunia. Nah, ini dalam surat Ali Imran ayat 14, dihiasi dalam diri manusia rasa kecintaan yang besar terhadap wanita, anak-anak, harta benda yang banyak berupa emas dan perak, kuda terlatih, binatang ternak, dan tanah ladang. Mohon maaf salah ketik. Itulah perhiasan dunia dan Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Zuyyina linnasi hubus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantari minadz dzahabi wal fiddah, ya. Jadi ini sudah diingatkan oleh Allah kepada kita, hati-hati dalam diri manusia itu ada kecenderungan yang besar terhadap perhiasan dunia, itu salah satunya adalah anak-anak. Ya, makanya kita juga dilarang berbangga-bangga dengan anak ya. Anak itu adalah amanah, bukan untuk dibangga-banggakan sebenarnya. Dan bisa jadi dia adalah ujian. Ketahuilah bahwa harta dan anak-anak kamu itu merupakan ujian. Dan bahwa di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 28. Lanjut Mbak, sudah 8:30 ya. Nah, kita lanjut kepada tanggung jawab pendidikan anak. Mas'uliyah, tanggung jawab dalam pendidikan anak. Rasulullah SAW meletakkan tanggung jawab pendidikan itu pada pundak orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan dari Rasulullah SAW bersabda, masing-masing kalian adalah pemimpin, masing-masing akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Di setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Nah, ini nanti erat kaitannya dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Di laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita, maksudnya itu di dalam keluarganya. Lanjut, ini hadisnya muttafaq alaih. Kita lihat misalnya lagi dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi ya. Menurut Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, Sayyidina Ali berkata, yang dimaksud jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah ajarkanlah kebaikan kepada dirimu dan keluargamu. Ya. Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya mengatakan jagalah dirimu dan keluargamu adalah perintah terhadap diri dan keluarga untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi ini ayatnya semuanya perkataan para ulama, juga sabda Nabi, semua berkorelasi, ada hubungannya antara
perintah Allah menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka dengan membangun kebaikan-kebaikan diri kita dan keluarga kita menuju kepada Allah. Ya. Upaya perbaikan terhadap anak dan meluruskan kesalahan serta membiasakan mereka melakukan kebaikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Jadi itu ya yang dimaksud dengan tarbiyah itu adalah terus-menerus. Nah, itulah jalan para nabi dan rasul. Dicontohkan dalam Al-Quran misalnya kisah Nabi Nuh, ya, istri dan anaknya durhaka kepada Allah dan juga mengingkari dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh tidak berhenti terus berdakwah, mengajak istri dan anaknya untuk terus kembali kepada Allah. Demikian juga Nabi Lut, ya, istrinya mengkhianati, mengingkari apa yang disampaikan oleh suaminya, tapi Nabi Lut juga tidak berhenti terus berdakwah. Nah, Bapak Ibu, kisah-kisah tentang keluarga yang digambarkan oleh Allah dalam tanda kutip tidak berhasil mengajak istri dan anaknya kepada Allah itu tidak banyak ya. Ya. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut. Selebihnya adalah kisah-kisah teladan, mulai dari depan, dari kisah keluarga Imran, ya, kemudian kisah Nabi Yakub dan anak-anaknya, kemudian kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, dan seterusnya. Itu adalah kisah-kisah orang-orang soleh yang berhasil membangun keluarga dakwah sehingga anak cucunya menjadi penerus kebaikan yang telah dibangun oleh kakek neneknya, kakek ke atas sampai keluarganya ya. Lanjut. Ibnul Qayyim, ya. Ibnul Qayyim ini saya juga tadinya tidak menyangka, ternyata beliau juga ini punya satu tulisan khusus tentang tarbiyatul aulad ya. Dalam buku Tuhfatul Maudud bil Ahkamil Maulud ya. Beliau mengatakan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak, bahwa pada hari kiamat nanti orang tua akan ditanya terlebih dahulu tentang anak-anaknya sebelum mereka ditanya tentang orang tua mereka. Orang tua wajib menunaikan hak anaknya, sebagai anak pun wajib menunaikan hak orang tua mereka. Dalam sebuah riwayat yang saya baca, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dimaksud dengan faiza ja'atus sakhah yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, dan Rasulullah menjawab, nanti ada satu tempat, satu masa di mana halo, terganggu nih ya. Bisa lanjut ya? Terputus saya, mohon maaf. Nah, Ustazah. Iya, ini gini nih, aduh Masya Allah, mohon maaf. Kendala teknis. Ya, jadi lanjut cerita tentang bincang-bincang para sahabat kepada Rasulullah terhadap ayat فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Kemudian Nabi mengatakan, nanti ada satu tempat, satu masa di akhirat kita akan menghadap timbangan. Timbangan amal soleh sebelah kanan dan timbangan amal salah sebelah kiri. Yang Allah lihat itu bukan kepada manusia, bukan seberapa bersih, seberapa suci. Ya, karena manusia tidak ada yang bersih dari dosa. Yang Allah lihat itu adalah seberapa banyak timbangan amal solehnya. Lebih berat mana timbangan amal soleh daripada amal salahnya. Nah, dari sini Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, itu sebabnya dari diri kita itu harus selalu dimunculkan pikiran-pikiran baik, mukhatarah hasanah, lintasan-lintasan atau pikiran-pikiran yang baik-baik saja. Karena oleh Rasulullah, baru niat baik saja sudah dicatat sebagai pahala. Tapi kalau niat buruk, selama itu belum dikerjakan, tidak dinilai oleh Allah sebagai sebuah keburukan. Sebab bisa jadi pikiran manusia itu berubah. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu punya pikiran buruk, coba ditekan
dihinakan, dibunuh gitu. Jangan sampai dia muncul. Kalau Imam Al-Ghazali itu menyampaikan dalam Al-Ihya, sampai bab niat cepat-cepat itu dihilangkan kalau ada niat buruk ya. Karena kalau masih niat buruk tidak dicatat. Kalau berubah jadi niat baik, insya Allah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, ada seorang suami, seorang ayah, setelah dibangkitkan dari dalam kubur, kemudian ditanya tentang sholat, ditanya tentang kepemimpinan di dalam keluarganya. Jadi setelah pertanyaan sholat yang ditanya adalah pertanyaan bagaimana kamu mendidik keluarga kamu, apakah hak-hak anakmu sudah kamu tunaikan, apakah hak-hak istri kamu sudah tunaikan. Oh, dia bilang menjawab ya, nanti dia lulus, kemudian dia masuk ke area timbangan amal soleh atau amal salah. Nah di situ si ayahnya ini kemudian datang kepada istrinya, dia katakan, wahai istriku, sebentar lagi aku akan menghadap Allah, ditimbang amal-amal kita selama di dunia. Aku tidak tahu apakah amal itu lebih berat dari amal salahku. Karena itu aku minta sejumput saja, sedikit saja kebaikan-kebaikanmu selama di dunia, agar nanti timbangan amal solehku di hadapan Allah menjadi lebih berat daripada timbangan amal salahku. Karena tidak ada satupun manusia yang tahu, ya. Tidak ada satupun manusia yang tahu apakah timbangan kanannya lebih berat atau lebih ringan dari yang kiri. Kalau lebih berat, insya Allah yang kanan ahlul jannah. Tapi kalau yang lebih kiri, yang lebih berat, ahlul nar, na'udzubillah min dzalik. Kata istrinya mengatakan, wahai suamiku, aku saja belum yakin bisa lolos nanti di area timbangan ini. Datang ke anaknya satu-satu, semuanya mengatakan, tidak ayah, sekarang kita masing-masing nafsi-nafsi. Faiza ja'atus sakha yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bini. Karena itu selama hidup di dunia jangan sia-siakan kalau kita sudah tahu ilmunya ya. Sembahlah Tuhanmu dan janganlah kamu menyekutukannya sama sekali, dan berbuat baiklah kepada orang tua dan kaum kerabat. Ini yang sudah saya lanjut. 15 menit lagi insyaallah. Nih, kita lanjut kepada hak anak. Ini saya mohon maaf Bapak Ibu, saudara sekalian, saya menyebut hak. Sesungguhnya kalau dalam Islam itu mendahulukan kata wajib. Al-wajibat. Kalau kita sudah mengetahui kewajiban kita dan kita laksanakan, maka setiap orang akan mendapatkan haknya. Sebenarnya dalam Islam itu hak itu melekat pada diri ya. Kenapa misalnya di Barat itu ada tuntutan yang disebut dengan human right ya. Menuntut haknya, karena begitu banyak orang yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga mereka menuntut haknya. Nah, saya nyampaikan tentang di sini menyebut kata hak untuk sekedar mengingatkan saja ya bahwa ada kewajiban-kewajiban kita terkait dengan hak-hak anak ini. Secara umum dalam Islam demikian. Pertama, mendapatkan orang tua yang soleh. Ya, mendapatkan ibu yang solehah. Maksudnya kalau dalam hadis itu ibu yang solehah itu artinya kan pasti yang milih perempuan yang solehah itu pasti suami yang soleh. Ya. As-solihin was-solihat. Jadi orang soleh sama perempuan yang soleh, laki-laki yang soleh, orang laki-laki yang jujur dengan perempuan yang jujur, laki-laki pezina dengan perempuan pezina, dan itu sudah ada di dalam Al-Quran ya. Jadi hak anak itu adalah mendapatkan, maksudnya buat kita yang orang tua yang kelak nanti akan menikahkan anak, carikanlah nanti mantu gitu ya. Itu anak yang soleh, mantu yang soleh. Kan kita juga sebagai orang tua menyiapkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat, begitu. Agar nanti melahirkan lagi anak-anak yang soleh. Dan kata soleh ini sebenarnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Jadi kita diperintahkan oleh Allah sebenarnya agar memohon kepada Allah anak-anak yang soleh, atau mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan ini juga selalu selaras dengan hadis Rasulullah bahwa ketika manusia itu sudah wafat, maka ada 3 yang tidak akan lepas darinya, yaitu doa anak yang soleh. Waladun solihun
ya do'ulahu. Saya sering menyebutkan kesolehan itu mencakup semuanya, termasuk di dalamnya anak-anak yang menghafal Al-Quran, yang mendakwakan Al-Quran. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mendapatkan pendidikan. Ini ada 8 aspek menurut Abdullah Nasirulwan dalam buku Tarbiyat Aulad fil Islam, itu ada 8. Pertama, pendidikan keimanan, yang kedua pendidikan akhlak, yang ketiga pendidikan intelektual, yang keempat pendidikan sosial, yang kelima pendidikan seksual, yang keenam pendidikan sosial, yang ketujuh pendidikan kejiwaan, yang kedelapan pendidikan fisik. Nah, ini luas sekali, tapi itulah Islam menginginkan tadi ya dalam proses tarbiyah itu adalah sampai ke titik anak ini mencapai titik kesempurnaannya, yaitu menjalankan syariat Allah, memahami, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Yang ketiga, mendapatkan nafkah, sandang, pangan, papan dari orang tua. Jadi kalau dibalik, maka kewajiban orang tua adalah menyediakan pakaian, makanan, dan rumah ya buat keluarga, buat anak-anak. Yang keempat, mendapatkan kasih sayang, perawatan, perhatian, pertolongan, pembelaan, dan perlindungan dari orang tua. Saya ingin mendapatkan di sini bukan hanya orang tua saja, tapi juga keluarga besar, masyarakat, dan negara. Saya ambil contoh misalnya dalam kisah Salahuddin Al-Ayyubi, karena ini sosok yang sudah mulai dekat dengan kita, dan di antara perjalanan kisah Rasulullah dengan kita itu ada satu pemimpin yang sekitar 10.000 orang berduyun-duyun masuk Islam karena melihat Islam pada diri sang panglima. Beliau ini mencontohkan Rasulullah SAW. Jadi dalam satu perangan setelah 200 tahun perang salib itu, dan dengan izin Allah, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan musuh dalam perang salib dan merebut Palestina, ya, kota Yerusalem. Kemudian ada seorang ibu namanya Helen. Dia terpisah dari suami dan anak-anaknya. Dia menangis, dia mencari-cari, kemudian dipertemukan oleh sang panglima ini, oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga suami, istri, dan anak ini kumpul kembali. Dan kelak keluarga ini kemudian memeluk Islam. Dia termasuk yang kemudian ikut menyebarluaskan Islam di Spanyol hari itu. Artinya apa? Artinya Salahuddin Al-Ayyubi sebagai kepala negara mencontohkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau dalam satu daerah konflik di mana negara bertanggung jawab, wajib menjaga hak-hak anak untuk dilindungi, gitu ya, kira-kira begitu. Saya kira banyak sekali contoh-contoh pada masa sahabat. Ini waktunya terbatas ya. Kelima, mendapatkan bekal, ilmu pengetahuan dan keterampilan agar mampu mandiri dan tangguh menjalani kehidupan. Jadi sebenarnya inti dari salah satu pesan orang tua kepada anak-anak ini adalah pada akhirnya Bapak Ibu kan pernah melihat ini ya, anak penyu tuh, pinyi-pinyi itu, kalau ketika dia masih di pinggir pantai itu, masih bersama induknya, setelah dia kuat paru-parunya, kemudian dia kuat kakinya, dan dia ke laut berenang sendiri mengarungi samudera luas. Kira-kira anak-anak kita pun kita siapkan semacam itu. Dia memiliki mental yang tangguh, kokoh, siap menghadapi badai kehidupan, dan dia jatuh bisa bangun lagi, bangkit, dan seterusnya. Itu disebut sebagai anak-anak yang mampu mandiri dan tangguh. Yang keenam, mendapatkan waris dari orang tua yang telah wafat. Nah, inilah hak anak yang kalau kita balik menjadi kewajiban orang tua atau kewajiban negara melindungi anak-anak kita. Lanjut, Mbak. Nah, ini metode pendidikan anak. Bapak Ibu, saya mengutip dari Muhammad Qutb dalam bukunya Sistem Pendidikan Islam. Tapi ini juga sebenarnya lumrah, ya, diambil contoh oleh banyak pakar pendidikan, dan diantara kita juga pasti menyepakati bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqala, ya. Bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa kata-kata.
Jadi metode pendidikan anak yang paling baik itu adalah keteladanan yang pertama. Dan kita tahu usia 0 sampai 7 tahun itu adalah masa meniru yang baik. Makanya relevan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, hati-hati dengan 7 tahun pertama usia anak-anak kita. Ya, perlakukan mereka seperti raja, artinya perhatikan aspek psikologisnya anak, perhatikan aspek tumbuh kembangnya anak. Ya. Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah ketika ada seorang ibu yang punya anak umur 3 tahun, kemudian anaknya dipangku oleh Nabi, buang air kecil di pangkuan Nabi, kemudian si ibu ini mencubit anaknya itu karena mungkin merasa tidak enak ya, anak ini kok ngompol sih digendong sama Nabi kok ngompol gitu. Jadi si ibu ini gak enak, lalu anaknya dicubit ya tambah nangis. Lalu diambilnya anaknya dengan kasar dan dicubitnya, dan Nabi mengingatkan si ibu ini, ibu hati-hati, nggak boleh begitu. Ya, jangan berlaku kasar kepada anak, kata Rasulullah. Karena air kencing anak di pangkuanku ini itu hanya berapa detik bisa aku siram dan bersih. Tapi luka ibu yang ibu berikan kepada hati anak ini belum tentu akan hilang dalam waktu beberapa tahun. Bisa jadi akan membekas seumur hidupnya. Nah, ini contoh ya aspek bahwa Rasulullah juga memperhatikan aspek perkembangan jiwa anak ya, dengan bahasa keteladanan. Nanti kita diskusikan lah ya Bapak Ibu dalam dialog. Saya ringkas-ringkas saja. Kedua, pembiasaan. Mulahadzah ya. Pembiasaan itu ya, pembiasaan itu artinya retreat ya, berulang. Rehearsal. Kalau kita lagi menghafal Quran itu, saya ingat nasihat dari guru kita, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, beliau mengatakan, apa sih ketika ada orang bertanya tips menghafal, saya nggak punya resep apa-apa, kata beliau kan begitu ya. Resepnya cuma satu, ya menghafal, namanya menghafal ya mengulang-ulang, nggak ada resep lain. Nah, pembiasaan ini juga bagian dari proses pengulangan. Jadi jangan berhenti kalau kita mau membangun satu adah yang baik, sifat yang baik, maka diulang-ulang. Kalau supaya membiasakan anak bangun subuh ya, jangan putus asa terus sampai anak nanti terbentuk kebiasaan itu. Nasihat, diingatkan, dalam keluarga juga penting. Keempat, bercerita dengan kisah-kisah. Bapak Ibu akan sangat bagus kalau kisah ini juga bertahap. Ya, misalnya mulai dari umur 0 sampai 5 tahun anak lagi suka mendengar. Otaknya itu seperti kaset kosong, seperti spons ya. Dia akan merekam, merasa apa saja yang dia dengar, dia lihat. Hanya ada satu penelitian di barat itu, seorang tokoh pendidikan namanya Glenn Doman. Kemampuan otak anak itu semakin kecil, itu semakin bagus kemampuan menyerap. Ya. Karena masih murni. Kalau mau minjam istilah syar'inya, kata Imam Asyuyuti, beliau mengatakan, masukkan nilai-nilai Al-Quran pada anak itu di usia di bawah 10 tahun. Ya, karena Al-Quran itu cahaya, sebelum dimasukkan oleh nilai-nilai lain, maka masukkanlah cahaya itu ke dalam dada anak kita. Nah, ini contoh, bercerita kisah-kisah pada masa lalu. Kisah-kisah terbaik. Yang kelima, memberi hadiah dan sanksi. Ya. Dahulukan reward daripada punishment. Jadi jangan mudah mencela, tapi tidak pernah memuji. Ya, dahulukan pujian, anak baru bisa kasih hadiah, ajak jalan-jalan, baru selesai ikro jilid 1. Janjikan juga jalan-jalan, dan itu harus kita penuhi ya. Baik, lanjut Mbak. Udah waktunya udah habis, jam 9. Apa tantangannya? Kita masuk ke inti sesuai dengan judul, karena saya tidak bisa langsung masuk ke tantangan tanpa menjelaskan relevansinya ya, dengan apa yang dimaksudkan dalam proses pendidikan anak-anak kita. Setidaknya ada 2 Bapak Ibu sekalian. Pertama dari dalam, ada khiliyah. Dari dalam itu dalam diri kita, maksudnya dalam diri sendiri. Jadi maksud ini juga ada satu pesan, tidak binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Dan sesuai juga dengan metode tadi, dengan keteladanan. Jadi pendidikan yang paling efektif itu adalah pendidikan dengan keteladanan. Itu semua diakui oleh banyak orang, oleh berbagai penelitiannya.
Dan dengan demikian, kalau dari dalam diri kita juga tumbuh satu cahaya, maka cahaya ini akan menyinari sekitar kita, insya Allah. Ad-dakhil, proses dari dalam ini selalu akan memberikan pengaruh kepada hal yang di luar aspek diri kita. Ya, percantiklah dalam jiwamu, maka akan penampilan pun akan cantik juga, yang disebut dengan inner beauty ya. Pertama, dari dalam diri kita sebagai orang tua itu ketidakjelasan visi. Ini kadang-kadang terjadi pada banyak keluarga, pada orang tua. Sesungguhnya kita menikah nih, apa sih gitu? Untuk apa sih? Apakah cuma sekedar nikah, tapi nggak punya cita-cita? Yang mumpung belum terlambat, insya Allah Bapak Ibu malam ini mari kita luruskan kembali cita-cita kita berkeluarga adalah mengajak seluruhnya menjadi hamba Allah yang soleh dan bertemu dengan Allah dengan sebaik-baik perjalanan tanpa halangan. Ya, dimudahkan masuk surga Allah. Amin. Nah, jadi ketidakjelasan visi berkeluarga ini yang kadang banyak terjadi pada keluarga-keluarga Muslim. Lupa. Yang kedua juga tantangan dari kita konsistensi pada amal ibadah. Konsistensi itu maksudnya gini. Kalau yang bagus itu sebenarnya juga tidak bisa dihindari ya, manusia ada masa turunnya. Bagusnya itu kalau masa turun tapi trennya naik gitu, naik gini. Ya. Naik, turunnya tidak lebih rendah dari naiknya, dari batas titik bawah. Ada mengalami penurunan tapi dikit, kemudian naiknya lebih naik dari yang kemarin turun gitu. Meskipun naik turun tapi trennya naik gitu maksudnya ya. Itu yang disebut dengan istiqomah. Jangan sampai kepada titik nadir, titik nol, baina rojuli wal kufri tarkus sholat. Jadi batasnya hanya sekedar sholat saja, tapi tidak pada hal-hal yang sifatnya lebih meningkat. Yang ketiga, kekompakan kedua orang tua, Bapak Ibu ya. Masya Allah, ini juga tantangan buat kita. Kadang bapaknya maunya A, ibunya mau B. Nggak kompak ya. Keempat, minim pengetahuan agama, kurang baca, kurang bergaul ya, Masya Allah. Nah, ini terjadi. Saya dapat berita sekitar 3 hari lalu, hasil survei atau penelitian dari Hidayatullah masih ada sekitar 65% Muslim Indonesia buta huruf Al-Quran. Ya, jadi tanggung jawab kita semua Bapak Ibu, ya buatlah rumah-rumah kita sebagai pos-pos pembebasan orang-orang yang buta huruf Al-Quran. Bagus sekali kalau Markas Kusar ini punya program. Jadikan setiap rumah kita adalah markas Al-Quran bagi masyarakat di mana kita tinggal. Agar semakin bertambah pengetahuan agama dan pergaulan masyarakat kita, termasuk kita orang tua. Lanjut, muncul sifat-sifat manusiawi yang dominan, malas, jenuh, motivasi turun, lalai, tidak mau meningkatkan kapasitas dan seterusnya. Ini manusiawi tapi jangan sampai dominan dalam diri, bahaya. Nauzubillah. Kemudian yang terakhir, tidak memahami tumbuh kembang anak hingga kurang tepat dalam mengasuh dan mendidik anak. Lanjut, Mbak, waktunya udah mau habis. Ini tantangan dari luar, keluarga besar, extended family, kita yang tidak sejalan, tidak sevisi, tidak mendukung. Dan tidak memiliki teman atau sahabat yang baik, yang soleh. Jadi kita pergaulannya sama orang-orang yang bukan baik gitu. Nah, ini juga tantangan. Kadang-kadang kita merasa sendiri ya di tengah masyarakat atau yang disebut dengan minoritas itu. Itu kita minoritas, ini juga bagian dari tantangan. Kemudian lingkungan sosial, tempat tinggal yang tidak kondusif, jauh dari tempat ibadah, faktor ekonomi keluarga, ya. Maksudnya orang tuanya atau bapak ibunya penghasilannya tidak memadai, tidak bisa mencukupi sehingga menimbulkan keluh kesah dan ketidakharmonisan. Kalau bagaimanapun ini mengganggu ya dan berpengaruh kepada kelentingan dalam keluarga. Adanya ancaman pengaruh budaya hidup yang serba permisif. Terakhir, perkembangan teknologi komunikasi yang terus maju dan berubah. Solusi, practically aja. Yang pertama, orang tua membuat kurikulum dan target dalam berkeluarga, lakukan evaluasi berkala. Ini kalau dalam ilmu
pendidikan keluarga, Bapak Ibu, disebut dengan kita membuat mapping ya, life mapping, jadi peta kehidupan. Kita ambil patokannya dari hadis Rasulullah SAW bahwa usia umatku itu antara 60 dan 70. Kalau ada yang berusia di atas itu, kata Nabi, itu bonus. Jadi patokan kita usia Rasulullah itu 63 tahun, maka buatlah peta. Nah, sekarang udah terlanjur, misalnya sekarang kita udah umur 60 tahun, berarti kira-kira sisa berapa tahun lagi? Kalau patokan usia Nabi itu masih 3 tahun lagi. Apa dalam waktu 3 tahun yang kita lakukan? Nah, untuk anak-anak kita buat. Anak pertama, kalau anaknya ada 5, anak pertama sampai anak kelima, usia 10 tahun dia sudah mendapatkan apa saja, ditargetkan. Apakah hafal Quran, juz 30 atau 30 juz? Apakah dia sudah menutup auratnya? Apakah dia sudah mampu menghafal hadis arba'in? Apakah dia sudah bisa berperilaku santun, berbicara halus kepada kedua orang tuanya? Apakah dia sudah bisa membantu? Nah, ini dibuat target. Dan itu didiskusikan dengan suami istri. Sehingga, Bapak Ibu, kalau kita sudah membuat target semacam itu bisa kita evaluasi. Kita bagaimana bisa mengevaluasi kalau kita sendiri tidak membuat target-targetnya? Kalau mau pakai pedoman, patokan tadi yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, usia umatku tuh antara 60 sampai 70. Saya mencoba untuk mengambil patokan dalam hadis lain juga yang usia 40 tahun. Kalau umatku tidak berubah pada usia 40 tahun, tunggulah siksa api neraka. Nah, saya ingin mulai dari sini, bismillah ya. Teorinya begini. Seperti yang juga disebutkan oleh Sayyidina Ali tadi, 7 tahun pertama. Jadi kita bagi 3. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, dan 20 tahun ketiga. Jadi 60 tahun. Ya. Relevan. 60 tahun itu sudah disebut manula ya. 20 tahun pertama, kalau mengikuti nasihat dari Sayyidina Ali, maka 20 tahun pertama itu dibagi 3 tahap lagi. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Apa sampai 21 tahun. Ya. Kemudian 20 tahun kedua, 20 sampai 40, ya, 20 sampai 40, kalau saya ibaratkan itu mengambil nasihat dari Sayyidina Ali tadi, perlakukan anak 7 tahun pertama bagaikan raja, 7 tahun kedua bagaikan tawanan perang, dan 7 tahun ketiga perlakukan ia sebagai sahabat. Jadi kalau sampai 0 sampai 21 tahun itu adalah masa 7 tahun pertama itu sekolah, ya kan, preschool ya. Kemudian 7 tahun kedua SD sampai SMP, 7 tahun ketiga itu mulai SMA sampai kuliah. Kalau normal perjalanannya umur 23 tahun sudah selesai kuliah S1, kemudian mulai dari umur 21 atau 23 persiapkan anak menikah sampai punya anak berapa. Kalau mau pakai keluarga berencana ditargetkan 3 tahun sekali punya anak sampai umur 40 tahun, anak pertama sudah umur 15 tahun. Kalau Allah takdirkan punya anak 3 tahun sekali, berarti kita diberi oleh Allah 5 anak. Ya, anak pertama sudah bisa menjadi sahabat kita. Di usia kita 40 tahun, maka di 20 sampai 40 upayakan pendidikan sudah selesai. Menikah, anak-anak sudah besar, kita menikah dan anak sudah mulai besar. Nah, usia 40 itu sudah mulai establis, waktunya kita memberikan sumbangsi, kontribusi penuh buat umat, bangsa, dan negara. Sehingga sampai umur 60, insya Allah husnul khotimah. Ini yang disebut dengan kurikulum dan target kita dalam berkeluarga. Yang kedua, hidupkan tawassul bil haq, tawassul. 3, amal ibadah diperbaiki. Jangan pernah merasa cukup untuk belajar. Kadang-kadang merasa udah jadi dokter, profesor, lalu berhenti belajar. Nauzubillah, itu namanya sombong ya. Untuk meminimalisir sifat-sifat manusia yang berminat dalam diri dengan cara zikrul maut dan ingat akan balasan Allah di akhirat. Lanjut. Yang solusi masih, Mbak, membuat agenda kumpul keluarga di rumah, piknik, ya,
Suro dibuat programnya setahun sekali, suro keluarga. Ya. Orang tua berusaha dengan sekuat tenaga memenuhi hak-hak anak. Tadi sudah saya sebutkan hak-haknya. Ciptakan lingkungan yang baik untuk anak di rumah, di sekolah, dan lingkungan sosial. Jadi kalau lingkungan kita nggak baik, kita yang harus menjadi pionir ya, menjadi trendsetter di sekitar kita. Nah yang terakhir, memperbanyak doa dan perkuat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah lah segala tempat kita bergantung dan mengabulkan semua doa-doa kita. Karena pada dasarnya semua adalah keputusannya di tangan Allah. Manusia hanya berusaha, Allah yang menentukan. Kita tutup dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah atas pemaparannya. Selanjutnya akan diadakan tanya jawab kalau Ustazah. Ya, kita sampai pukul 21.30 kan? Iya, Ustazah. Berarti masih ada waktu 20 menit. Ya. Baik, Ustazah. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustazah. Pertama ada dari Ustazah Rahma Wayuli. Ustazah izin bertanya, saat ini banyak terjadi anak lelaki yang menginginkan hak warisnya dibagi secara Islami atau syariah. Sementara ketika orang tua mereka hidup, bahkan kewajiban mereka kepada ortu dan saudara-saudara perempuannya tidak mereka lakukan. Padahal hak-hak mereka sebagai anak lelaki sudah dijalankan oleh orang tuanya dengan baik. Bagaimana pendapat Ustazah? Mohon pencerahannya. Ya, mungkin sebelum melakukan padahal tadi koma itu kan ada kata padahal ya. Ya pertama tadi, jadi anak itu memang ujian. Jadi jangan cepat dulu memvonis anak begini. Kenapa begitu-begitu? Dinasihati dulu. Dan waris ini baru dibagikan kalau orang tuanya meninggal kan ya. Jadi harus ada yang penengah. Harus ada penengah di dalam keluarganya itu untuk menjalankan tadi hak anak untuk mendapatkan waris. Kalau misalnya belum bisa juga lerai, ya dibawa ke pengadilan. Hukum Indonesia ini mengakui tentang hukum waris. Jadi pengadilan agama insya Allah akan bisa menjalani fungsinya melerai ya, mengakurkan, mendamaikan. Dan waris itu diberikan kalau orang itu meninggal. Kalau belum meninggal, belum berhak anak untuk mendapatkan waris. Dan itu tidak ada kaitannya anak ini bandel atau tidak bandel, nakal atau tidak nakal, ya. Tidak ada kaitan. Jadi setiap anak, setiap ahli waris, ketika pewarisnya sudah meninggal, maka dia berhak mendapatkannya sesuai dengan hukum yang berlaku, ya. Dengan hukum waris yang berlaku. Demikian. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi susah dari Ustazah Rizky Ageng Mardikawati. Ustazah, adakah tips untuk mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan baik, terutama di usia-usia awal, menurut karena kepahaman, tanpa membuat mereka menjadi generasi yang manja? Mengingat fenomena hari ini banyak sekali keluarga yang ayah ibunya sibuk, cenderung memberikan gadget untuk mengalihkan atau mengisi waktu anak tersebut, sehingga menjadikan anak kecanduan gadget. Syukron. Iya, gadget itu, bismillahirrahmanirrahim, gadget itu tidak bisa dihindari saat ini ya. Gadget tidak bisa dihindari karena dia ada produk teknologi, produk zaman. Yang perlu itu adalah dikelola dengan baik. Sama seperti TV dulu ya, sekarang TV sudah banyak matinya, jarang disetel ya. Anak lebih banyak. Sama seperti TV zaman angkatan saya lah ya, angkatan orang tua saya ini, angkatan 80-an, itu TV. TV itu hadir di tengah kita. Yang penting buat kita adalah tadi bijak menggunakan TV, atau sekarang itu bijak menggunakan gadget. Tidak apa-apa harus diperkenalkan gadget, tapi dibuat aturan. Anak-anak juga harus diajak untuk berdamai dengan aturan. Boleh, tapi jam sekian sampai jam sekian. Anak misalkan berontak dan sebagainya. Itu bagian dari proses pendidikan. Kita orang tua nggak boleh kalah. Tidak boleh menyerah. Itu satu. Yang kedua,
Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal ya, beberapa poin tadi ada yang sudah saya sampaikan. Orang tua juga harus banyak belajar. Ya, belajar itu maksudnya gini, dia tanyalah sama dengan orang-orang sebaya, bagaimana dia bisa mengatasi anaknya kecanduan gadget sementara saya nggak bisa. Ada tips-tipsnya bagaimana? Karena setiap zaman itu pasti ada tantangannya dan pasti ada solusinya, nggak mungkin tidak ada solusi. Saya anjurkan dikendalikan penggunaannya, perbanyaklah orang tua milenial sekarang ini yang sudah pada zaman sekarang ini yang disebut orang tua milenial ya. Dia juga, anak-anak itu kecanduan gadget karena ngelihat orang tuanya sendiri 24 jam megang gadget. Ya perbanyaklah dialog, ngobrol. Jadi ketika lagi ngobrol sama anak tuh jangan megang gadget orang tua juga meninggalkan handphonenya, meninggalkan komputernya, tutup. Sekarang waktu kita ngobrol, ketika ngobrol jangan ada gadget, jangan ada komputer, jangan ada laptop, tinggalkan itu. Dan itu harus dipaksa. Seperti tadi yang saya sampaikan, diagendakan kumpul keluarga, jalan bareng di mobil, ngobrol, makan, dibuat waktu itu. Ya. Kalau dari orang tua sendiri tidak ada kesadaran itu, sementara kita menuntut, kenapa anak saya kecanduan, kenapa anak, sementara orang tua di sini tidak membuat modifikasi pola komunikasi terhadap anak. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ustazah, apakah bisa di-sharingkan tentang pengkondisian keluarga besar apabila kefahaman belum sama dalam hal visi keluarga? Ulang gimana? Apakah bisa di-sharingkan tentang pengkondisian keluarga besar apabila kefahaman belum sama dalam hal visi keluarga? Kalau belum sama, ya bersabar. Sabar, bertahap, lihat situasi kondisinya. Karena itu proses tidak tiba-tiba jadi ya. Harus bertahap. Pertama bersabar. Yang kedua jangan menyalahkan keluarga. Kita sudah punya masalah satu, jangan lagi nambah masalah. Yang ketiga, anggaplah rumah kita sendiri itu filter. Jadi ketika anak-anak itu berinteraksi dengan keluarga besar, sediakan waktu-waktu di rumah dengan kita khusus, anak-anak diberikan arahan-arahan dan contoh dari kita sendiri. Satu hal yang saya ingatkan di sini adalah kita juga tidak boleh berpikir perfeksionis seolah-olah hidup ini harus steril. Anak ini harus dihadapkan pada suatu kenyataan, situasi yang tidak semua seluruhnya sama seperti apa yang dalam rumah kita. Nanti kalau nggak disiapkan itu mentalnya, dia nggak siap, jadi shock. Cultural shock itu lebih berbahaya. Jadi nggak siap menghadapi zaman, nggak siap menghadapi perubahan. Semua harus seperti di dalam rumah saya yang steril, nggak ada TV, nggak ada gadget, nggak bisa juga begitu. Anak juga harus diperkenalkan. Yang dipentingkan itu adalah kemampuan anak untuk mengendalikan diri. Ini bahaya kalau malah kita nggak punya. Dan kemampuan mengendalikan diri harus dicontohkan oleh kita orang tua. Megang gadget, HP kita juga. Berapa jam sehari kita megang ini? Itu anak akan mencontoh. Sama seperti kita megang Al-Quran. Seberapa lama kita megang Al-Quran, seberapa lama itu pula anak-anak kita akan bersama dengan Al-Quran. Pada akhirnya berpulang, saya katakan sekali lagi tadi di awal, berpulang kepada kita sebagai orang tua. Tadi ya itu ya, jadi tidak perfeksionis menganggap hidup ini steril, suci. Kita harus dihadapkan pada sebuah realita, masyarakat yang heterogen, kehidupan yang tidak sama dengan apa yang ada di dalam rumah kita. Dan kita juga memberi contoh ketahanan diri kita itu menghadapi segala situasi itu kepada anak kita, dan kita bersabar untuk itu. Dan kemudian adalah tadi mencari teman-teman yang baik, lingkungan yang soleh, supaya sebuah kenyataan juga kita hadirkan ke hadapan publik kita bahwa ada juga loh orang-orang baik di sekitar kita dan kita berteman dengan mereka gitu. Supaya hidup kita ini jadi balance ya. Bukankah Islam juga mengajarkan begitu ya? Setiap kita sholat wajib 5 kali sehari, banyak istighfar, karena Allah Maha tahu kita sangat mungkin terkontaminasi dengan dosa. Ya, dari wudhu ke wudhu menghapuskan dosa-dosa kecil kita, dari sholat ke sholat menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ikhlas dan tidak melakukan dosa besar. Sama seperti kita juga bergaul gitu dengan banyak masyarakat.
Ketika kita bergaul dengan orang luar di luar yang tidak sesuai dengan visi kita, maka kita kembali ke rumah, ada proses sterilisasi di rumah. Wallahu a'lam. Ada 2 pertanyaan terakhir nih Ustazah. Mungkin pertama, ada tips untuk memanage waktu sebagai seorang ibu dan yang untuk bisa tetap bisa mendidik anak-anaknya di rumah dan bisa menjalankan kewajibannya di luar rumah gitu Ustazah. Kemampuan seseorang memanage waktu itu salah satunya pertama tadi memahami kehidupan. Bahwa kehidupan itu adalah ibadah kepada Allah. Kalau kita memahami bahwa kehidupan itu adalah ibadah, maka kita akan bisa kita akan jadikan setiap detik itu menjadi bermakna dalam kehidupan. Dari situ baru kita bisa membuat prioritas. Ini penting dan mendesak, ini penting tidak mendesak, ini mendesak tidak penting, dan ini tidak mendesak dan tidak penting. Kita buat klasifikasi. Jadi itu perlu latihan. Terus sehingga dengan kita banyak latihan, banyak pengalaman, banyak yang terbang, insya Allah Allah memberikan kepekaan kita dalam tadi menentukan prioritas. Ya, mana yang penting dan tidak penting. Kedua, kalau kita sudah berkeluarga, kompak dengan suami, dimusyawarahkan dengan suami. Kalau masih belum bernikah, ya itu tinggal ngobrol sama orang tua saja. Kalau yang sudah menikah, ya diskusikan dengan suami. Kalau suami melarang, jangan dipaksa. Kalau anak lagi sakit, sekarat, ya jangan ditinggal. Kira-kira begitulah, wallahu a'lam. Selanjutnya ada pertanyaan Ustazah dari Ustazah Aisyah. Jika anak ada bibit pemikiran yang kurang baik, contohnya kurang percaya kode dan kodar, namun sudah diajak diskusi dengan orang tuanya. Nah, namun anaknya masih belum tenang dengan jawaban yang diberikan. Sebaiknya bagaimana ya, Ustazah? Umur berapa? Umur berapa tahun? Di sini nggak disebutin sih, Ustazah. Ya susah saya jawabnya. Mungkin Ustazah Aisyah bisa bantu jawab di kolom chat. Usia 17 tahun, Ustazah. Oh, itu lagi mencari identitas ya. Makanya kalau menghadapi gitu, evaluasi diri dulu orang tuanya. Apa yang terjadi selama 17 tahun sebelumnya itu. Diajak bicara baik-baik, jangan emosian orang tuanya ya. Diajak ngobrol, sabar. Kalau nggak mampu, ajak kepada ahlinya psikolog, ya, pada psikolog, atau mungkin bisa jadi setelah diajak ke psikolog, bukan gangguan kepribadian, bisa jadi ada gangguan mental. Ada istilah orang dengan gangguan jiwa sekarang, ODGJ ya, karena entah pengaruh gizi, pengaruh makanan yang sekarang ya, sehingga mempengaruhi kimiawi otak anak-anak kita, dan juga informasi yang sedemikian rumit di sekitar kita. Lebih banyak info-info yang buruk yang masuk ke dalam ruang tidur anak kita, ke dalam ruang tidur kita, sehingga mengganggu ininya nih kimiawi otak. Dia mengalami satu proses mekanisme di dalam otaknya yang tidak wajar. Akhirnya terus berbicara hal-hal di luar konteks gitu, seperti tadi contohnya tentang takdir dan sebagainya. Bisa jadi salah satu faktor seperti itu. Jadi kalau sudah sampai melampaui itu, bawalah ke psikiater. Sekarang ini tingkat orang yang mengalami gangguan mental itu semakin bertambah dari tahun ke tahun. Jadi kesehatan itu hanya bukan kesehatan fisik juga, tapi ada yang disebut dengan mengalami gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu ya Bapak Ibu, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan kita semua. Seringkali harapan-harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Tadi sudah diingatkan sejak awal di ayat, bisa jadi itu ujian dari Allah. Yang kedua, bisa jadi kalau kita sabar menghapus dosa, mengangkat derajat kita di sekolah lebih baik. Dan yang ketiga, ya pelajaran supaya tidak boleh sombong. Kadang-kadang kita merasa semua bisa mampu, ini itu sudah tercapai. Tiba-tiba ada anak kita yang di luar harapan. Berarti inilah keterbatasan kita sebagai manusia. Semakin mohon kepada Allah agar diturunkan pertolongannya
bantuannya, ya. Senantiasa melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Demikian. Baik, sudah. Nah, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir Ustazah pada malam hari ini, mengingat waktu yang sudah semakin sedikit. Ustazah, apakah ada metode atau cara khusus dalam perjalanan Ustazah mendidik anak-anak, terutama di zaman modern ini, di mana Ghazal Fikri sudah banyak sekali? Itu yang saya sampaikan semua itu, makalahnya dari PowerPoint pertama sampai akhir itu yang insya Allah tinggal dipraktekkan lah. Nah, sudah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita sudah selesai di pertemuan pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini dia hadiri kurang lebih 150 orang peserta di Zoom meeting pada malam hari ini. Alhamdulillah pesertanya ada dari Aceh, sampai Papua, Ustazah, dan ada beberapa yang dari luar negeri juga, Ustazah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Nah, sebelumnya kita semua. Sebelumnya jazakillah khairan Ustazah atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga Ustazah dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang sama buat semua peserta. Amin ya rabbal alamin. Dan moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Ustazah jika berkenan bisa memimpin doa Ustazah kita tutup pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur. Amma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar wa afainal hisab wal afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana liqimus sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim.